Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar Kisra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang sangat mulia ini kami akan bercerita mengenai kisah Nabi Ayub alaihissalam yang bertema tetap sabar menghadapi cobaan yang bertubi-tubi. Kaum muslimin muslimat jamaah Kisra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang kaya raya di negerinya ketika saat itu. Tak hanya memiliki lahan pertanian yang luas saja, namun Nabi Ayub juga memiliki hewan ternak yang banyak, dikaruniai harta yang berlimpah. Akan tetapi tak membuat Nabi Ayub lupa diri. Beliau selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menggunakan harta bendanya untuk membantu sesamanya. Beberapa tahun kemudian, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan untuk menguji keimanan dari Nabi Ayub alaihissalam. Cobaan pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala membuat ladang pertanian dan juga hewan ternak yang dimilikinya mati karena terserang hama penyakit. Namun bukannya berputus asa, Nabi Ayub justru semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan semakin rajin beribadah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menguji Nabi Ayub dengan hartanya, Allah menguji Nabi Ayub dengan memanggil anak-anaknya yang jumlahnya 12 orang. Ketika itu Nabi Ayub memiliki anak 12 orang. Dan Allah mengujinya, semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghadap kepadanya. Nabi Ayub dilanda rasa sedih yang mendalam karena kepergian anak-anaknya. Akan tetapi meskipun bersedih, Nabi Ayub tetap rajin beribadah dan tak lupa menghibur istrinya agar sedihnya tidak berlarut-larut. Nabi Ayub kembali diuji kesabarannya ketika dirinya mendapatkan penyakit kulit. Saat bangun tidur, sekujur tubuhnya dipenuhi luka. Akan tetapi Nabi Ayub tetap bersyukur dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ke hari penyakit Nabi Ayub justru semakin bertambah parah hingga orang-orang sekitar masyarakatnya menjauhi dirinya. Sebab banyak orang yang khawatir akan tertular penyakit yang serupa. Nabi Ayub dan istrinya akhirnya pergi dari negeri tersebut, tinggal di tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. Tahun demi tahun, semakin menuanya Nabi Ayub alaihissalam, ia semakin kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Penyakit kulitnya pun tak kunjung sembuh, diberi cobaan bertubi-tubi. Namun Nabi Ayub tetap sabar dan ikhtiar hingga semua harta yang dimilikinya habis. Beliau harus menjalani hidup serba kekurangan dengan sang istri. Namun istri Nabi Ayub, Rahmah binti Afrayim, suatu saat berkata kepada suaminya agar sang suami meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab dirinya merasa tak tega melihat sang suami yang kesulitan saat beribadah. Namun Nabi Ayub menjawab bahwa dirinya merasa malu jika harus mengeluh dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab ujian yang dirasakannya ini tidak ada apa-apanya
dibandingkan kenikmatan selama 20 tahun yang ia rasakan. Namun karena semakin hari penyakitnya semakin bertambah parah dan menyulitkan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub alaihissalam akhirnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub menyebut bahwa dirinya selama ini mencoba berusaha untuk sabar dan menerima segala cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Namun, jika cobaan tersebut mempersulitnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub memohon sekiranya untuk mengangkat penyakit yang dideritanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban dari doa Nabi Ayub yang ada di dalam surat Asy-Syadd ayat 42. Allah berfirman, "Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Nabi Ayub pun langsung melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub pun akhirnya diberi kesempatan dan mengembalikan paras Nabi Ayub seperti sedia kala. Berita kesembuhan Nabi Ayub pun beredar. Para penduduk beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Ayub sambil membawakan hadiah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan harta kekayaan 2 kali lipat dari yang sebelumnya dimiliki oleh Nabi Ayub, istri dan keluarganya, dan dikaruniai seorang anak yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. 12 anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan 2 anak yang kembar ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Ayub alaihi salam. Bahkan Nabi Ayub alaihi salam memiliki banyak 4 kali disebutkan di dalam Al-Quran, terutama diantaranya adalah pada surat An-Nisa, surat Al-An'am, kemudian surat Al-Anbiya, dan surat Sad ayat 41. Kaum muslimin, muslimat, jamaah Kisra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda perlu mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan musibah melebihi kemampuan hambanya. Jika Anda merasa masalah yang Anda hadapi saat ini cukup berat, percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yakin kalau Anda bisa melaluinya. Semua cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya semata-mata adalah sebagai bentuk ujian untuk melihat apakah Anda masih bisa tetap bersabar dan tawakal serta senantiasa berdoa kepada pemilik dari segala zat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah Nabi Ayub yang bisa dijadikan tauladan sebagai seorang manusia. Hendaklah kita untuk tetap bersabar dan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah Nabi Ayub di atas dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.